Jawabanku ambek tadi ambek sekarang nggak tahu weh. Aduh Mbak, diulang lagi aja loh. Saya bingung, banyak yang lihat ini. Nama saya Gracia, usia saya 53 tahun, saya asal dari Surabaya. Saya Monica Natalia, saya usia 32 tahun, saya tinggal di Surabaya. Aku Alphonse Kanasugo dari Surabaya dan umurnya 25 tahun. Saya Silvana Manggano, usia saya 46 tahun, asal saya dari Surabaya. Nama saya Kartika Bunga Pratama, biasa dipanggil Bunga. Usia saya 35 tahun, asalnya sih aslinya orang Malang. Saya sudah sejak lama sih, mulai tahun 98 atau 99 waktu Krismon. Baru banget, ini baru 1 minggu. Saya join di XMDI kurang lebih tahun 2018. Saya bergabung di properti sejak tahun 2017. Mungkin sekitar 4 tahunan ya, udah 4 tahunan itu. Udah lama sih, sejak 2016 ke 2017 antara itu. Selain menjadi agen properti di XMDI, saya mempunyai tempat makanan yang letaknya di Jiwok Citraland. Saya sih aslinya model, karena selama pandemi ini kan kegiatan entertain udah bener-bener nggak bisa gitu loh. Jadi ya berubah haluan ke properti. Saya ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ada usaha di bidang kuliner juga. Selain menjadi agen properti, saya membuat kue di rumah. Terus selain itu saya juga berprofesi sebagai guru les privat. Saya ingin membuat kue saya ini besar. Saya mau tidak mau saya masukkan ke supermarket. Tapi kan kalau di supermarket diutangkan. Jadi mau tidak mau kan saya nggak punya dana untuk menghutangkan itu. Jadi untuk mengisi itu saya masuk di agen properti. Banyak waktu kosong bagi saya, akhirnya saya pengen mengisi waktu luang itu dengan hal-hal yang positif. Pertama, nggak terikat secara penuh, jadi anggapannya masih juga bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Dan juga kedua, dia juga pasti bakal nanti ke depannya bakal banyak yang cari pasti untuk properti-properti. Kebetulan beberapa teman saya banyak sekali yang menjadi agen properti. Ada juga yang pekerjaannya di bidang properti juga, jual beli, makanya saya tertarik di bidang agen properti. Properti itu lebih santai ya, jadi bisa ngerjain anytime, nggak harus yang tiap hari ke kantor. Ya memang harus pintar-pintar membagi waktu. Intinya sih sebenarnya disiplin dan kita harus tahu prioritasnya. Manajemen waktu ya. Jadi untuk manajemen waktu, jadi saya tetap ada waktu untuk pada saat saya membuat kue, ada waktu untuk properti. Sebenarnya nggak terlalu rumit juga. Kalau untuk di XMDI kan saya bisa kerjanya kan pagi, bisa siang ataupun sore. Nah setelah selesai semua, saya batasi biasanya sampai jam 3 atau jam 4. Itu saya harus pulang ke rumah karena saya udah ditunggu oleh murid les. Kebetulan kalau misalkan pagi-pagi itu pasti fokusnya ke kuliner, tapi secara senggang waktu biasanya nongkrong sama teman dan semuanya. Kan di topik di pembicaraan di nongkrong pun juga kayak kelihatan kalau misalnya teman lagi nyari usaha sewa atau juga lagi nyari rumah dan lain semuanya, jadi aku juga sembari nawarin. Kalau susah senangnya sebenarnya kan belum ngerasain banget, baru seminggu. Kalau deal, kalau udah closing udah pasti senang. Banyak pengetahuan baru, banyak teman-teman baru. Kalau kita dapat award, kita bisa keluar negeri tanpa kita mengeluarkan uang. Ada komisi yang kita dapat. Terkadang susahnya itu kita harus siang-siang mondar-mandir ke sana kemari. Belum lagi nanti kliennya minta ini, minta itu, udah pusing. Belum lagi kalau kita kena ghosting, PHP ya kan? Tiap closing selalu ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah. Ngejelasin ke orangnya benar-benar supaya orangnya itu benar-benar tertarik. Gimana caranya mereka supaya
ngambil di kita gitu. Senangnya itu kebanyakan kayak kadang-kadang kayak udah nganterin sini capek, sana capek, habis itu tapi nggak closing. Berharapnya dia closing sama kita, tapi taunya ngilang gitu aja. Kita sudah janji-janji, kita sudah ketemu, tahu-tahu dia menghilang, nggak bisa dihubungi. Kalau ada yang kayak gitu, masalah gitu ya tetap jalani aja, tapi kita harus bisa ngefilter. Nggak usah dipikirin itu, kita semangat aja. Klien bukan cuma dia. Ya udah nggak kita ambil hati ya istilahnya. Ya udah berarti dia emang nggak serius. Tapi kan itu udah kayak kalau misalnya mau sukanya pasti harus juga menerima dukanya. Jadi ya itu sih, itu udah sepaket sih. Semangat aja, karena buat kita rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Pencapaian terbesar itu menurut saya ketika kita dapat klien yang A, B, C, D, tapi kita bisa handle mereka dan pada akhirnya mereka bisa closing ke kita. Itu pencapaian terbesarnya. Pencapaian, saya pernah mendapat penghargaan sebagai Best Hospitality Xavier Mark di tahun 2019. Saya pernah mendapat award. Saya seneng kalau jalan-jalan ke luar negeri tanpa biaya. Lingkungan kerja di XMDI ini sangat kompak. Jadi kita satu tim saling membantu, saling support, nggak ada yang sikut-sikutan. Menyenangkan sih, orangnya ramah-ramah. Teman-temannya, sesama teman itu kita saling support, rasa kekeluargaannya tinggi itu. Prinsipal kita juga orangnya baik. Kekeluargaannya itu sangat bagus. Terus kan kebanyakan cewek, jadi lebih nyaman lah. Enak sih, kayak kekeluargaan. Jadi udah itu nggak gerak sendiri-sendiri, tapi benar-benar kerja ini kayak rasa keluarga lah, jadi nyaman. Untuk agent-agent yang baru atau mungkin juga peringatan kadang buat saya sendiri sih ya, itu tetap harus fokus, harus konsisten, harus ulet, harus rajin, ya itulah, harus mau capek, misalnya gitu. Harus rajin-rajin lihat di grup WhatsApp, harus sering berkomunikasi dengan tim, dan yang paling utama nggak boleh malas. Untuk agent-agent yang baru, jangan malu dengan yang tidak bisa. Tanya aja dengan yang udah senior atau udah lama. Mereka akan pasti membantu karena kita tim. Kalau mau join, mending join ke agent properti yang benar-benar menerapin sistem kekeluargaan, karena kalian nggak akan bergerak sendirian. Itu aja sih. Pesannya jangan menyerah, karena kita kan baru, jadi harus semangat, harus belajar terus gitu. Karena kita semua di sini tim dan saling membantu. Thank you. Gitu aja sih. Makasih. Mana lihat aku. Hasilnya piye? Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Hebat. Yo.